pekerjaan saudara-saudara, dedikasi saudara-saudara selama ini. Sejak kita masih usia muda, kita memutuskan untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Seperti ini kalau sudah tegas, semua tunduk. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Pertahanan. Prabowo menekankan pengabdian pejabat harus tegak lurus untuk bangsa dan negara. Hal itu disampaikan Prabowo di ruang Bhinneka Tunggal Ika, Kemhan, Jakarta, Senin 2 Januari 2023. Pada pengarahan ini, Prabowo mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini. Dia juga menggarisbawahi beberapa poin yang harus dihadapi Kementerian Pertahanan pada 2023 ke depan. Hal utama yang ditekankan Prabowo adalah soal pengabdian untuk negara. Sengaja saya kumpulkan eselon 1-2 untuk yang utama adalah mengucapkan terima kasih atas pekerjaan saudara-saudara, dedikasi saudara-saudara selama ini. Sejak kita masih usia muda, kita memutuskan untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Pertahanan di ruang Bhinneka Tunggal Ika, Kemhan. Pada pengarahan ini, Prabowo menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi selama ini dan menggarisbawahi beberapa poin yang harus dihadapi Kementerian Pertahanan di tahun 2023 ke depan. Selain itu, arahan Prabowo ke pejabat Kemhan adalah mempertajam produk-produk pertahanan dan doktrin pertahanan yang mengarahkan kepada sistem pertahanan rakyat semesta dengan memperkuat Komando Teritorial atau KOTER. Prabowo lalu menggarisbawahi soal pentingnya membina dan membangun kekuatan teritorial mulai dari Babinsa, Korem, Koramil, Kodim, Kodam, dan Kabakwilhan. Menurut dia, penguatan kinerja mereka harus direalisasikan dengan pemberian bantuan operasional seperti kendaraan bermotor dan alat komunikasi agar mereka dapat bekerja dengan lebih baik. Saat mengunjungi sejumlah daerah, Prabowo mengaku telah melihat sendiri bagaimana unsur Komando Teritorial sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik dan efektif dalam menjaga stabilitas pertahanan negara. Prabowo melanjutkan, selain sebagai bagian dari pertahanan teritorial, tugas Babinsa, Korem, Koramil, Kodim, Kodam, dan Kabakwilhan ini juga terkait dengan rencana pertahanan jangka panjang Indonesia. Salah satunya perihal pertahanan pulau-pulau besar yang menjadi bagian penting dari doktrin teritorial Indonesia. Prabowo berharap masing-masing pulau besar dapat dilengkapi dengan infrastruktur dan instalasi yang memadai. Tujuannya, bila terjadi perang atau kondisi di mana tidak ada harapan untuk pengiriman logistik dari pulau ke pulau, maka mereka dapat bertahan dengan segala infrastruktur yang cukup di dalamnya. Tekad tersebut kemudian direalisasikan dengan pemberian bantuan kendaraan bermotor dan alat komunikasi kepada para Babinsa di sejumlah koramil agar mereka dapat bekerja dengan lebih baik. Saat mengunjungi sejumlah daerah, Prabowo mengungkapkan ia melihat sendiri bagaimana unsur Komando Teritorial sudah menjalankan tugasnya yang cukup baik dan efektif dalam menjaga stabilitas pertahanan negara. Memang sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kewenangan Prabowo belum pernah minus di mata masyarakat, bahkan bagi para bawahannya. Hal tersebut terlihat jelas dari beberapa kinerjanya selama ini.